Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Insan Cita, alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh ini Boy akan menjelaskan tentang konsep gangguan mood. Nah, sebelum kita jauh melangkah, kita terlebih dahulu harus memahami apa sih definisi dari mood itu. Dimana saya yakin pasti kita sering ya ngomong aku nggak mood, aku lagi mood. Nah, sebenarnya apa sih mood itu sebenarnya? Nah, mood sendiri merupakan suatu situasi emosi internal yang persisten dan bertahan cukup lama dan dialami serta dirasakan secara subjektif oleh individu. Nah, mood sendiri ini sifatnya bisa meningkat, normal ataupun menurun. Nah, mood ini baru bisa diketahui jika diekspresikan. Nah, sedangkan afek merupakan suatu ekspresi emosi yang dapat diobservasi dan lebih singkat durasinya dibandingkan dengan mood. Afek ini biasanya bentuknya itu bisa sesuai atau tidak sesuai dengan mood yang dirasakan oleh individu. Nah, gangguan mood sendiri melibatkan masalah emosi yang sangat mengganggu yang bisa berubah bentuk kesedihan pada pasien depresi hingga peningkatan serta iritabilitas mood pada orang yang mengalami gangguan mania. Nah, orang-orang normal dapat mengalami berbagai mood dan memiliki ekspresi afektif yang seimbang saat mengalami mood yang meningkat, normal ataupun saat mengalami kesedihan. Jadi sesuai gitu ya antara mood yang dirasakan dengan afek yang ditunjukkan. Nah, dan pada orang-orang yang normal mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol mood dan afeknya. Sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan mood, teman-teman. Jadi mereka yang mengalami gangguan mood mengalami kesulitan dalam mengontrol mood dan afeknya. Nah, di PPDGJ 3, gangguan mood ini diartikan sebagai suatu perubahan suasana perasaan yang biasanya ke arah depresi dengan atau tanpa kecemasan yang menyertai ataupun arahnya bisa ke arah yang meningkat. Jadi sifatnya ini bisa menurun ataupun meningkat ya teman-teman pada gangguan mood ini. Nah, individu dengan gangguan mood ini biasanya mengalami perubahan afek yang disertai dengan perubahan pada keseluruhan tingkat aktivitasnya. Jadi orang yang mengalami gangguan mood ini mengalami perubahan afek di mana hal ini sangat mengganggu aktivitas yang sedang dijalani. Nah, di dalam PPDGJ 3 juga dijelaskan jika gangguan mood ini dibedakan menurut episodenya, ada yang tunggal, ada yang ganda, dilihat juga berdasarkan tingkat keparahannya. Lalu dicek juga apakah ada gejala somatik yang menyertainya ataupun tidak. Nah, di PPDGJ 3 juga dijelaskan jika gangguan mood ini terdiri antara lain ada yang dinamakan dengan gangguan episode manik, afektif bipolar, episode depresif, dan lain sebagainya. Nah, di dalam PPDGJ 3 gitu ya, kita perlu memahami beberapa poin-poin penting yang sering keluar atau sering dibahas pada gangguan mood. Di antaranya adalah gangguan mania, hipomania, bipolar, dan depresi yang juga menjadi bagian dari gangguan mood. Nah, gangguan mania sendiri diartikan atau memiliki karakteristik afek yang meningkat disertai dengan peningkatan dalam jumlah dan kecepatan aktivitas fisik dan mental dalam berbagai derajat keparahan. Nah, kalau dari sini bisa dilihat ya, gangguan mania ini menunjukkan kalau mengalami mood yang sangat meningkat disertai dengan aktivitas dan fisik yang juga meningkat, dan dimana sebenarnya kondisi ini sangat mengganggu seorang dalam menjalani proses kehidupannya. Nah, sedangkan hipomania, hipo yang memiliki makna di bawah ini, kalau dibandingkan mania tadi derajatnya lebih ringan daripada gangguan mania. Tapi meskipun begitu, hipomania ini ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas gitu ya. Namun meskipun sifatnya atau intensitas itu tidak setinggi gangguan mania, tapi meskipun begitu, gangguan ini juga sudah membuat seseorang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Nah, sedangkan gangguan bipolar ini diartikan sebagai episode mania atau hipomania beserta episode depresi yang berulang. Sekurang-kurangnya 2 episode di mana afek dan aktivitas pasien sangat terganggu. Jadi kalau pada gangguan bipolar ini ada 2 episode yang ada di dalamnya. Jadi episode mania atau hipomania dan episode
depresi. Pada episode mania terjadi peningkatan aktivitas dilakukan individu, sedangkan jika pada episode depresi individu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi kedua ini sangat bertolak belakang teman-teman, dan teman-teman bisa bayangin ya, kalau bertolak belakangnya kondisi mood yang dialami individu ini jelas sangatlah mengganggu atau menimbulkan ketekanan, karena individu mengalami gangguan mood itu kehilangan kontrol untuk bisa mengendalikan mood yang dialaminya. Nah, sedangkan depresi sendiri diartikan sebagai di dalam PPDKJ 3 diartikan kalau depresi itu memiliki beberapa gejala utama dan gejala pendukungnya. Misalnya gejala utamanya itu adalah hilangnya minat dan kegembiraan, berkurangnya energi jadi dan mudah lelah. Nah, sedangkan gejala lainnya itu pada episode depresi itu seperti susah konsentrasi, merasa bersalah atau merasa nggak berharga, pandangan yang suram terhadap masa depan dan sebagainya. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, depresi ini diklasifikasikan berupa klasifikasi dalam bentuk depresi ringan, sedang, berat tanpa psikotik, dan berat dengan psikotik dan lain sebagainya. Nah, penyebab gangguan mood ini juga bisa dilihat dari beberapa pendekatan teman-teman. Yang pertama, pendekatan biologis. Nah, pendekatan biologis ini memang tidak jauh-jauh sama seperti bahasan yang sebelumnya, karena bahwa pendekatan biologis ini lebih menekankan pada faktor keturunan. Nah, namun hal ini tetap perlu ditinjau kembali ya. Nah, selain itu juga faktor biologis ini lebih menekankan juga pada kondisi neurotransmitter pada otak individu tersebut. Nah, biasanya neurotransmitter yang muncul pada individu mengalami gangguan mood itu adalah misalnya norepinefrin yang rendah dan lain-lain. Nah, selain itu pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan psikoanalisa. Jadi misalnya gangguan mood ini berdasarkan pendekatan psikoanalisa dikarenakan adanya pengalaman yang buruk di masa lalu dan mekanisme pertahanan diri yang kurang tepat saat digunakan sehingga menimbulkan gangguan mood. Sedangkan pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan kognitif. Nah, pada pendekatan kognitif ini diketahui adanya kesalahan berpikir gitu ya pada individu yang mengalami gangguan mood, sehingga menyebabkan tingkah lakunya pun tidak tepat, memiliki pandangan yang tidak tepat ataupun keyakinan yang kurang tepat sehingga mempengaruhi individu saat menjalani aktivitasnya. Yang selanjutnya adalah pendekatan interpersonal ya. Kalau pendekatan ini menjelaskan jika gangguan mood terjadi karena kurang memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi kurang mendapatkan support sosial gitu ya, social support dari orang-orang di sekitarnya. Jadi itulah yang menyebabkan akhirnya seorang mengalami gangguan mood. Nah, tadi saya sudah membahas terkait etiologi ya atau penyebabnya. Sekarang saya akan membahas terkait penanganan yang bisa ditawarkan gitu ya pada individu yang mengalami gangguan mood. Nah, penanganan yang pertama adalah sudut pandang dari paradigma biologis ya. Pada paradigma biologis kita bisa menggunakan obat-obatan ya yang disesuaikan dengan dosis yang sudah diresepkan khusus oleh dokter. Sedangkan pada sudut pandang psikodinamika, klien mengalami gangguan mood itu kita ajak untuk bisa mencapai insight gitu atau kesadaran terhadap konflik yang mungkin selama ini dialami, selama ini disimpan. Jadi kita berusaha untuk mendorong agar hal tersebut bisa keluar, dan ketika sudah bisa keluar itu bisa dihadapi atau ditangani dengan tepat. Nah, sedangkan kalau menurut pandangan atau paradigma kognitif perilaku, gangguan mood bisa dibantu dengan terapi CBT begitu. Nah, sedangkan menurut pandangan behavioristik kita bisa melatih keterampilan sosial individu. Jadi fokusnya lebih pada perilakunya bagaimana nantinya dilatih untuk kemampuan bersosialisasi menjadi lebih baik begitu. Nah, Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait gangguan mood. Teman-teman silahkan bisa mencari lagi bahan ajar yang sudah saya berikan ini. Bisa ditambah dengan bahan ajar bentuk yang lain, bisa bentuk jurnal atau artikel penelitian yang lain atau buku yang lain. Silahkan dibaca, dicari lagi agar bisa menambah pengetahuan terkait konsep
gangguan mood. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.